Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ricky Firdian, NPM 1940402111. Di TM6 MKBU ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, sejarah masuknya Islam di Indonesia, yang kedua, perkembangan Islam di Indonesia, yang ketiga, tantangan Islam Indonesia. Yang pertama saya akan menjelaskan sejarah masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, dalam teori Arab, teori ini telah didukung dengan para sejarawan Muslim yakni Profesor Hamka yang telah mengatakan bahwa agama Islam datang ke wilayah Indonesia pada abad pertama dalam Hijriah, yang datang langsung dari Saudi sekitar abad ke-7 hingga 8 Masehi. Telah didukung dengan keberadaan jalur pelayaran yang sibuk dan di internasional jauh sebelum abad ke-13 Masehi melalui Selat Malaka yang menghubungkan dinasti Tang di Cina atau Asia Timur, Sriwijaya atau Asia Tenggara, dan Umayyah atau Asia Barat. Yang kedua, teori Gujarat. Surya Negara telah berpendapat bahwa dasar teori tersebut mungkin dapat didasarkan pada Snok Harjronji dalam bukunya yakni Review the History des Religies dan El Arabi at least in this Neerlandaises. Seperti itu. Terdapat 3 alasan mengapa Snok Harjronji telah memusatkan keyakinan pada Gujarat. Berikut merupakan penjelasannya. Hubungan dalam perdagangan jangka panjang antara wilayah Indonesia dan pada wilayah India. Tidak banyak fakta yang menjelaskan dalam peran orang Arab yang telah penyebaran Islam di berbagai Nusantara. Terdapat tulisan yang tertuat tentang agama Islam di Sumatera yang memberikan gambaran tentang hubungan antara Sumatera dan Gujarat. Yang ketiga, teori Persia. Surya Negara telah mengatakan bahwa pelopor teori Persia di Indonesia ialah P.A. Hasin Jajaningrat. Telah didukung dengan keberadaan budaya, yakni meliputi budaya Persia, terasa seperti model arsitektur dan sebagainya pada komunitas Islam Indonesia. Yang kedua, perkembangan Islam di Indonesia. Agama Islam yang telah masuk ke wilayah Indonesia tentu saja dapat mengubah budaya di Indonesia. Budaya lokal yang sudah ada di Indonesia sejak lama mulai berubah dengan budaya Islam. Pada saat itu, ajaran dalam agama Islam di wilayah Indonesia mudah diterima karena disebabkan dengan adanya beberapa faktor. Di antaranya ialah pertama, ajaran dalam agama Islam begitu sederhana, yakni mudah untuk dimengerti dan mudah diterima. Untuk memeluk agama Islam tidaklah sulit, karena hanya 2 kalimat pengakuan iman adalah aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Upacara dalam keagamaan Islam begitu sederhana dan tidak sulit. Islam tidak mengakui kasta, membedakan orang menurut kelompok mereka. Islam mengajarkan kesejahteraan dan persamaan. Islam menyebar sangat dengan damai. Kekuatan dalam bidang politik pada pedagang Muslim, kebanyakan dari mereka dari kelas atas. Selanjutnya, Muslim dianggap kuat dalam urusan militer. Runtuhnya dalam suatu kerajaan Majapahit dengan Sriwijaya merupakan penyebab kuat bagi perkembangan pesat kerajaan Islam di wilayah Indonesia. Islam telah mengajarkan bahwa ibadah dapat dilakukan di mana saja, di mana tempat itu suci dan tidak selalu harus menetap di daerah-daerah tertentu karena takut tidak dilindungi oleh adanya Tuhan. Untuk menyajikan dan merealisasikan otoritas suci di mana pengkhotbah menulis teks yang dimengerti dan dihafalkan. Islam mengajarkan moralitas penduduk asli. Mengkhotbah pandai menyembuhkan obat sehingga sangat populer di kalangan masyarakat adat. Tidak hanya menyebarkan oleh para pendatang agama Muslim dan pedagang Muslim, tapi seiring perjalanan waktu, kerajaan Islam bangkit dan mencapai masa kejayaan mereka. Banyak masjid dan mushola telah didirikan sebagai tempat ibadah di berbagai tempat. Kerajaan Islam pertama yang didirikan di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai dengan Sultan Malik As-Saleh sebagai sultan pertama. Selanjutnya, tantangan Islam di Indonesia. Kehadiran Islam di Indonesia merupakan hasil strategi dakwah yang jitu di masa lalu. Pada awalnya, sejak Islam menyebar di bumi Nusantara sekitar akhir abad ke-7 hingga abad ke-13.
Para penggerak dakwah Islam melakukan ekspansi melalui kultural yang damai sehingga menghasilkan gelombang masuk Islam yang meluas. Islam yang dimulai dari agama diterima oleh masyarakat Indonesia secara sukarela. Waktu yang dihuni pada umumnya beragama Hindu, animisme, dan kepercayaan lokal. Setelah terbentuk kerajaan Islam setelah abad ke-13, sejak era Samudra Pasai hingga Mataram, semakin banyak umat Islam semakin kuat dan menjadi penduduk kaya di Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam di samping perlindungan pada umat Islam pada saat yang sama mempraktikkan ajaran Islam dalam kehidupan dan menjadi semacam agama di negara. Sungguh mendukung kerajaan yang didukung dan memperoleh kekuatan karena sokongan umat Islam sehingga terjadi hubungan simbiosis mutualistik. Bersamaan dengan itu, pada zaman kerajaan-kerajaan Islam para pendakwah atau penyebar Islam yang bercorak kultural seperti diperankan para wali yang memenangkan banyak para saudagar yang berperan sebagai penyebar Islam dan para pakar agama yang terkait memberikan corak keislaman yang lentur, damai dan ramah. Karenanya bahasa Indonesia yang bercorak tengahan atau moderat yang memberi karakter khas dari keislaman di kawasan kepulauan ini. Kehadiran gerakan-gerakan Islam yang terjadi pada akhir abad ke-19 yang bersentuhan dengan para ex-mukimin dan hujat atau mereka yang menunaikan ibadah haji dan menimba ilmu di Arab Saudi. Pada karakter umat Islam Indonesia, gerak Islam pembaru yang telah menanamkan benih kesadaran akan maju dan mendesak umat Islam menjadi bangsa yang unggul. Selain dalam menggolarakan semangat kemerdekaan dari penjajahan, Islam berkemajuan menjadi warna tersendiri dalam kehidupan umat Islam. Pasca kemerdekaan, disayangkan corak keislaman tidak begitu kuat dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan karena kekuatan politik semakin meningkat. Pemandangan ironi bahkan terjadi seperti sejak zaman Orde Baru. Itulah warna Islam semakin termarginalisasikan karena politik deideologisasi dan depolitisasi yang dilakukan oleh rezim Orba selama 2 dasawarsa lebih di ujung kekuasaan Soeharto. Terjadi islamisasi kembali yang dikenal sebagai warna hijau royo. Namun tidak berlangsung lama karena ditentang pula oleh sebagian besar Islam yang dipimpin oleh Abdurrahman Wahid kala itu. Kini umat Islam sedang mencari dan ingin menemukan kembali aktualisasi di negeri berpendidikan Muslim terbesar ini. Kondisi kepemimpinan apapun coraknya saat ini adalah hasil dari proses tiba-tiba, tetapi memiliki akar pada proses semakin menurunnya peran umat Islam Indonesia pasca kemerdekaan. Bersamaan dengan semakin tersekularisasikannya kehidupan kebangsaan dan kenegaraan di negeri ini, syarat yang tidak ringan ini memerlukan pengkajian dan pembahasan yang serius, tajam, lengkap, akurat, dan komprehensif dari seluruh umat Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.